Terima kasih masih bersama YPB Mupi. Masih melanjutkan part sebelumnya, dalam turnamen tersebut mereka menunjukkan kekuatan yang luar biasa tinggi dengan mudah mengalahkan semua peserta dari 16 alam semesta. Menyisakan hanya peserta dari alam semesta ke-7 di arena. Namun hanya satu dari mereka bisa menjadi pemenang dan mengajukan permintaan dengan Super Dragon Ball. Ketika para petarung dari tim alam semesta ke-7 menyadari bahwa mereka harus bertarung satu sama lain, mereka awalnya terkejut karena mereka tidak mempertimbangkan kemungkinan ini. Tapi mereka segera menjadi bersemangat karena Wukong berkata akan menyenangkan untuk bertarung dengan mereka lagi. Dan Goku mengambil posisi bertarungnya, memberitahu mereka untuk maju. Mereka semua mengambil posisi tempur dengan Dewa Vegeta dan Kera Vegeta saling berhadapan sementara Goku menghadapi Wukong. Mereka diam-diam mempelajari satu sama lain selama beberapa detik, memikirkan cara yang tepat untuk menyerang. Dan kemudian Goku menyerang dengan melompat ke arah Sun Wukong dengan tendangan terbang yang dihindari oleh Kera Saiyan itu dengan lompatan. Dia balik meluncurkan energi dari udara yang dihindari Goku dengan melompat ke samping. Di detik yang sama, Kera Vegeta melepaskan gelombang energi ke Dewa Vegeta yang menghindari serangan itu dengan pukulan dan membalas dengan energi yang ditepis Kera itu dengan tendangan. Di detik berikutnya, para petarung sudah melintasi seluruh arena dalam pertempuran yang hiruk-pikuk. Ratusan ribu serangan dilepaskan hanya bayangan dan gelombang dampak dari pukulan yang bisa dilihat bersama dengan beberapa ledakan dari serangan Ki yang hilang di tengah pertempuran. Pada saat mereka berada di udara untuk benturan lainnya, Dewa Vegeta berhasil menendang Kera Vegeta, membuatnya menabrak batu. Tapi Kera Vegeta berputar di udara, menyentuhkan kakinya pada batu dan menggunakannya sebagai papan loncatan. Dia kembali ke Dewa Vegeta, memberikan pukulan kepadanya yang jatuh dari langit ke tanah, tapi berhasil mendarat dengan aman. Dan segera dia menahan tendangan ke bawah dari Kera yang turun dengan kekuatan penuh untuk memukulnya. Goku dan Wukong juga bertukar pukulan intens dengan Kera Saiyan itu akhirnya menerima tendangan ke dagu yang mengirimnya ke udara. Tapi Wukong tidak membiarkan tendangan itu menghalanginya. Dan saat berada di udara, dia mulai memutar ekornya seperti baling-baling helikopter, memungkinkannya tetap di udara. Lalu dia mulai menembakkan ledakan laser ke arah Goku yang dengan terampil bermanuver di tanah menghindari serangannya. Goku berteleportasi untuk muncul di belakang Wukong dan mendaratkan tendangan padanya. Tapi Wukong menggunakan refleks cepat dan kecerdikannya untuk menangkap kaki Goku dengan ekornya, dan kemudian berputar di udara seperti gangsing melemparkan Goku ke tanah. Di sisi lain, Dewa Vegeta dan Kera Vegeta berada di tengah pertukaran pukulan yang sangat intens. Dan saat bertukar pukulan dengan Dewa Vegeta, Kera Saiyan itu semakin memancarkan aura Super Saiyan Blue-nya. Dewa Vegeta memberikan pukulan kuat yang ditahan Kera Vegeta dengan tangan bawahnya menciptakan ledakan energi. Kera Vegeta membalas dengan tendangan rendah mencoba menjatuhkan Dewa Vegeta. Tapi dia dengan terampil melompati pukulan itu, menghindar dan secara bersamaan menjauhkan diri. Setelah mendarat, Dewa Vegeta melepaskan serangkaian serangan energi ke arah Kera Vegeta yang membelah diri dengan perisai aura Ki. Dan setelah bertahan melawan puluhan serangan Dewa Vegeta, dia membalas dengan ledakan energi yang kuat. Saat Dewa Vegeta menghindar, itu melewati tepat melaluinya dan keluar dari arena. Setelah itu, mereka maju ke arah satu sama lain dan melanjutkan pertukaran pukulan fisik mereka kali ini dengan intensitas yang lebih besar. Di sisi lain, pertempuran antara Goku dan Wukong berlanjut dengan keduanya sangat bersemangat saat mereka bertukar pukulan yang sangat cepat, kuat, dan terampil. Pada satu saat, mereka berdua secara bersamaan melayangkan pukulan ke wajah masing-masing. Tapi, Goku nyaris menghindari pukulan Wukong, sementara Wukong menerima pukulan Goku di wajah. Setelah itu, mereka melompat menjauh satu sama lain dengan lompatan dan mulai menembakkan beberapa ledakan aura Ki seperti baku tembak ledakan Ki. Goku menghindari serangan kuat Wukong dengan gerakan yang sangat teknis dan terampil yang berasal dari Ultra Instinct. Di sisi lain, Wukong menghindari serangan Goku dengan lompatan yang sangat kikuk, persis seperti keras sungguhan. Tapi meskipun lompatan Wukong begitu, Goku menyadari ada sesuatu yang istimewa tentang itu. Capek dengan serangan energi ini, Wukong tiba-tiba membuat ekornya tumbuh secara tidak masuk akal, membuat ekornya menjadi sangat besar. Setelah itu, dia mulai meluncurkan beberapa serangan pada Goku, seolah-olah itu adalah beberapa cambuk. Dan saat Goku menghindari serangan ekor Wukong, meninggalkan beberapa retakan di lantai arena. Goku yang sangat terkejut dengan serangan ini mengatakan bahwa Wukong memiliki kemampuan yang sangat aneh.
Dan Wukong menjawab dengan mengatakan bahwa dia belum melihat apa-apa. Pertarungan berlanjut dengan intensitas yang lebih besar, sementara melawan Dewa Vegeta, Kera Vegeta terus meningkatkan kekuatan Super Saiyan Blue Evolution-nya dengan aura biru yang bersinar lebih intens. Tapi Super Saiyan Blue tidak lagi cukup karena Dewa Vegeta mendapatkan lebih banyak keunggulan dalam pertarungan. Menekan Kera Vegeta dengan serangan yang semakin sulit untuk dipertahankan, dihindari, atau dibalas. Sebuah pukulan dari Dewa Vegeta mengenai dada kera itu, dan dia segera membalas dengan pukulan ke perut, yang meskipun mengenai Dewa Vegeta, itu tidak tampak menyebabkan banyak kerusakan. Tapi, apa yang berdampak adalah pukulan yang dibalas Dewa Vegeta ke perut Kera Vegeta, menyebabkan dia kesakitan yang dalam. Tapi, Kera Vegeta tidak membiarkannya menghalanginya, dan segera membalas dengan pukulan ke arah wajah Dewa Vegeta. Namun, Dewa Vegeta menahan serangannya dengan cukup mudah dan membalas dengan pukulan ke wajah yang menggoyahkan Kera Vegeta dan membuatnya jatuh ke tanah. Meskipun dia jatuh, kera itu tidak menyerah. Dia mengulurkan salah satu tangannya, melepaskan gelombang energi jarak dekat yang kuat pada Dewa Vegeta, yang hanya menderita beberapa goresan dari serangan ini. Dan setelah itu, dia menangkap tangan Kera Vegeta, melemparkannya ke udara seperti boneka kain. Dan kemudian melepaskan gelombang kekuatan yang melanda tubuh Kera Vegeta, menyebabkan dia jatuh dari langit ke tanah dengan tubuh yang hangus. Melihat ini, membuat Beerus benar-benar terkejut dan bahkan juga Whis. Semakin lama pertarungan antara Goku dan Wukong berlanjut, semakin jelas bahwa Kera Saiyan itu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Goku menekan Wukong dengan menghindari serangannya dan meluncurkan serangan balik yang tepat. Pukulan dan tendangannya seperti kilat mengenai sasaran dengan akurasi yang mematikan. Semakin banyak serangan yang dia terima, semakin keras dan cepat Wukong mencoba membalas. Tapi, Goku masih mampu menghindari pukulannya dan membalas dengan pukulan yang menyebabkan dia sangat kesakitan. Frustasi mulai muncul di wajah Wukong karena dia tidak terbiasa menghadapi lawan yang bisa sepenuhnya mengunggulinya. Wajahnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan, sementara Goku tampak tidak kenal lelah. Goku kemudian memutuskan untuk menaikkan level pertarungan. Dia memusatkan ki-nya dan menghilang seketika. Muncul kembali di belakang Wukong dengan pukulan yang menghancurkan. Dampaknya mengirim kera itu terbang di udara, menyebabkan kawah besar saat dia akhirnya bertabrakan dengan batu besar. Menonton cara Wukong dan Kera Vegeta ditekan, Beerus dan Whis sangat terkejut. Mereka tidak menyangka akan ada seseorang di alam semesta ketujuh yang bisa menantang kedua orang ini. Beerus berkomentar bahwa keduanya memang sangat mengesankan, dan dia tidak pernah membayangkan ada manusia panah yang bisa memberikan begitu banyak masalah kepada Wukong dan Vegeta dengan cara ini. Tapi, Whis mengingatkan bahwa Wukong dan Kera Vegeta masih belum menggunakan kekuatan maksimal mereka. Dia berpikir bahwa dengan kecepatan ini tidak akan lama lagi hal itu terjadi. Setelah menerima serangan terakhir dari Dewa Vegeta, Kera Vegeta benar-benar terluka dan dia bangun dengan sangat kesal. Tapi, Dewa Vegeta menyuruhnya untuk berhenti menjadi munafik karena dia jelas juga menahan banyak hal di pertarungan pertama mereka. Dia hanya menunjukkan bentuk Ojaru pada waktu itu, sedangkan sekarang dia bahkan menggunakan Super Saiyan Blue Evolution. Dan Dewa Vegeta masih merasakan bahwa kekuatan Kera Vegeta tidak berhenti di situ. Kera Vegeta pasti memiliki kekuatan yang lebih besar dari ini. Kera Vegeta balik menanyakan bagaimana Dewa Vegeta tahu ini. Dan Dewa Vegeta hanya menjawab bahwa dia tahu cara mengenali lawan yang kuat ketika dia melihatnya. Dan juga dia bisa tahu ketika seseorang bertarung sambil menyembunyikan kekuatan mereka. Kera Vegeta mengakui Dewa Vegeta sangat tajam dan membenarkan ucapannya tadi. Tapi, Kera Vegeta ingatkan dia bukan satu-satunya yang menyembunyikan kekuatan. Kera Vegeta yakin Dewa Vegeta juga melakukan hal yang sama. Dewa Vegeta mengakui hal ini dan mengungkapkan bahwa dia sebenarnya masih menahan banyak kekuatannya. Dia juga beritahukan bahwa dia memiliki bentuk pamungkas. Dan ketika dia menggunakan bentuk itu, artinya dia menggunakan kekuatan maksimalnya. Kera Vegeta mengusulkan kesepakatan dengan Dewa Vegeta. Dia menyarankan agar mereka berdua menunjukkan wujud paling kuat mereka sehingga mereka bisa bertarung dengan syarat yang sama. Tapi, Dewa Vegeta menolak dan mengatakan bahwa bentuk pamungkasnya bukan sesuatu yang harus ditunjukkan kepada sembarang orang. Tentu saja ini sangat mengganggu Kera Vegeta yang bertanya apakah setelah semua ini
Dewa Vegeta masih menganggap dia hanya sembarang orang. Dewa Vegeta menyuruhnya untuk tidak memasukkan ucapannya ke dalam hati dan tujuannya bukan untuk meremehkannya. Dia menegaskan bentuk pamungkasnya adalah sesuatu yang jika diungkapkan secara sembarangan bisa membuatnya terlihat sebagai ancaman besar, terutama di depan para dewa tertinggi dan Daishinkan. Kera Vegeta merasa dia tidak begitu mengerti, tapi bagaimanapun dia setuju untuk meningkatkan kekuatannya karena sudah jelas bahwa pada levelnya saat ini dia tidak akan bisa melanjutkan pertarungan ini. Nampak Kera Vegeta mulai memancarkan aura biru dari Super Saiyan Blue-nya, dan kemudian saat dia memusatkan energinya, perubahan birunya saat ini mulai menggelap dan mulai merasakan energi baru yang mulai dipancarkan. Vegeta Dewa segera menyadari apa itu, tapi dengan senyumannya dia mengungkapkan bahwa dia tidak terkejut karena semua perubahan yang ditunjukkan versi keranya sejauh ini telah mengarah pada apa yang dia pikirkan. Dan nampak Kera Vegeta akhirnya menyelesaikan transformasinya, menampilkan aura Ki ungu dan bulu gelap. Bentuk yang sekarang dia ungkapkan adalah Ultra Ego, yaitu kekuatan penghancur. Menunjukkan bentuk ini yang menurutnya adalah wujud terakhirnya, Kera Vegeta meyakinkan Dewa Vegeta bahwa dengan kekuatan ini dia akan memaksa Dewa Vegeta untuk menunjukkan transformasi pamungkasnya juga. Setelah menerima serangan terakhir dari Goku, Wukong hanya bisa bangun dalam kesakitan dan mengakui bahwa serangan terakhir itu sangat menyakitkan. Diakui bahwa Goku benar-benar kuat dan terampil. Goku berterima kasih kepada Wukong, tapi Goku tahu bahwa Wukong sebenarnya bisa menghindari serangan itu jika Wukong menggunakan kekuatan aslinya. Wukong yang berpura-pura tidak mengerti mengatakan dia tidak tahu apa yang Goku bicarakan. Tapi Goku menjelaskan dia sudah memperhatikan cara Wukong menghindari serangan energinya dan mengamati bahwa meskipun Wukong menghindar dengan cara yang kikuk, kenyataannya adalah dia menghindari semua serangannya dengan sempurna yang sangat mengingatkannya pada Ultra Instinct. Ketika Goku mengatakan ini, Wukong tersenyum dan berkata Goku sangat pintar menyadarinya. Goku memberitahunya bahwa jika Wukong ingin memiliki kesempatan dalam pertempuran ini, dia harus segera menggunakan Ultra Instinct karena Super Saiyan Blue tidak akan cukup untuk melanjutkan pertarungan. Pada titik ini, mereka melihat pilar besar dengan energi ungu naik dari titik yang jauh di arena. Dan merasakan Ki ini, Goku memberitahu Wukong bahwa temannya sudah memahami ini dan memutuskan untuk menggunakan bentuk yang paling kuat. Jadi ini adalah giliran Wukong. Wukong tersenyum dan setuju dengan Goku, mengatakan bahwa dia benar. Sebenarnya Wukong tidak suka banyak menggunakan Ultra Instinct karena setiap kali dia menggunakan teknik itu, lawannya berhenti menjadi menantang dan tidak bisa lagi memberikan pertarungan yang baik padanya. Tapi dia merasakan bahwa Goku tampaknya bukan tipe orang seperti itu, yang artinya pertarungan tidak akan berhenti menjadi menyenangkan. Lalu Wukong menutup matanya, memasuki keadaan ketenangan total sambil secara bersamaan melepaskan energinya. Beberapa detik kemudian, bulu biru Wukong menjadi terang, mulai berubah menjadi putih, dan ekspresi dari wajah yang sebelumnya memiliki ekspresi nakal dan sangat bersemangat, sekarang berubah menjadi netral dan tenang. Setelah melihat bahwa lawannya telah melakukan apa yang diminta, Goku berterima kasih padanya. Wukong berkata dia tahu dia juga memiliki lebih banyak kekuatan untuk diungkapkan dan bertanya apakah Goku tidak akan melepaskan bentuk terakhirnya. Tapi Goku menjelaskan jika dia menggunakan transformasi paling kuatnya di sini, itu bisa menyebabkan beberapa masalah. Wukong tidak memaksa tapi mengatakan bahwa ketika Goku melihat kekuatan maksimalnya, dia harus menunjukkan bentuk paling kuatnya. Beerus dan Whis melihat bahwa Wukong dan Kera Vegeta telah melepaskan kekuatan maksimal. Mereka mengatakan bahwa akhirnya pertarungan sesungguhnya akan segera dimulai. Wukong menyerang, dia menghilang dengan kecepatan tinggi dari depan Goku. Dia muncul kembali di belakangnya, siap menendangnya di leher. Tapi Goku membungkuk untuk menghindari tendangan itu dan kemudian mengangkat tubuhnya lagi, mencoba memukul dari bawah ke atas yang dihindari Wukong dengan salto ke belakang. Setelah itu, Wukong maju dengan lompatan bertujuan untuk mengenai kaki Goku. Tapi Goku melompat untuk menghindarinya dan kemudian turun untuk menginjak Wukong yang berguling ke samping untuk menghindari kaki Goku. Dan kemudian menyerang dengan menarik tongkat saktinya dan memanjangkannya sambil memberikan serangan untuk mencoba menangkap kaki Goku lagi dan lagi. Goku melompat tapi kali ini menggunakan panjang tongkat Wukong mencoba menjangkaunya di udara. Tapi Goku juga berhasil melakukan gerakan akrobatik di udara yang memungkinkannya menghindari tongkat. Setelah Goku mendarat, Wukong mencoba beberapa gerakan menusuk dengan tongkatnya sambil maju melawannya. Goku menghindari tusukan sambil mundur
sampai dia memutuskan untuk menyerang balik dengan bola energi. Ditahan Wukong dengan menarik kembali tongkatnya untuk memukul berbagai bola energi, menangkisnya, dan menyebabkannya meledak di sekitar. Goku meluncurkan Kinjan ke arah Wukong, tapi kera itu menunjukkan ketangkasan luar biasa dengan tongkat saktinya. Menempatkan tongkat di antara Kinjan, menyeimbangkan piringan energi yang mematikan itu, seolah-olah itu adalah benda biasa. Dan setelah itu, membimbing piringan dengan tongkatnya, dia melemparkannya kembali ke Goku yang menghindar dengan membungkuk hampir ke tanah. Dan kemudian, dia berlari sangat cepat menuju Wukong, bersiap untuk memukul. Tapi ketika Goku mencapai Wukong, itu terungkap sebagai Fata Morgana yang menghilang dari depan Wukong. Pada saat yang sama, Goku asli pukul di belakangnya siap untuk menyerang. Tapi Wukong menyadari hal ini bahkan tanpa memutar tubuhnya. Dia hanya menjulurkan tongkat di belakangnya mengenai Goku tepat di perut sambil membawanya ke arah batu terdekat dan menguburnya di dalamnya. Wukong berbalik kepadanya menembakkan gelombang kekuatan dari salah satu tangannya. Gelombang kekuatan yang pada awalnya tidak tampak sangat ofensif, tapi ketika meledak itu menghancurkan sebagian besar arena. Goku tidak terkena serangan itu, dia melarikan diri dengan Sun Kanido dan muncul kembali di belakang Wukong siap untuk menyerang. Sementara Wukong bersiap untuk bertahan. Di sisi lain, ada pertempuran di mana kekuatan kasar yang menang. Dewa Vegeta dan Kera Vegeta bertukar pukulan yang sangat serius penuh kemarahan dan juga kekerasan. Kera Vegeta secara intens memancarkan aura ungu kekuatan penghancur meskipun Dewa Vegeta tidak berubah. Pukulan keduanya menunjukkan kekuatan penghancur yang luar biasa, melepaskan energi penghancuran saat mereka menghancurkan sekeliling mereka. Dewa Vegeta memuji Kera Vegeta, mengatakan bahwa dia memiliki penguasaan energi penghancuran yang sangat baik, mungkin hampir sebanyak dewa penghancur sejati. Namun, Dewa Vegeta berhasil menemukan celah di pertahanan kera itu dan menanamkan tangannya di perut lawan dengan pukulan yang sangat kuat. Dan setelah mendaratkan pukulan itu, dia melepaskan serangan energi jarak dekat dari tangan yang sama, meluncurkan kera itu jauh dengan luka yang sangat serius di perutnya. Tapi, bagi Kera Vegeta, kerusakan adalah bahan bakar. Jadi, dia membalas terhadap Dewa Vegeta dengan pukulan yang begitu luar biasa kuat, sehingga membuat Dewa Vegeta melintasi hampir seluruh arena. Dewa Vegeta tidak membiarkan dirinya terguncang oleh serangan ini dan pergi mengejar Kera Vegeta yang sudah datang ke arahnya dengan haus darah. Keduanya bertemu di tengah, membenturkan tangan bawah mereka dengan kekuatan luar biasa, menciptakan kawah di bagian tanah itu karena dampaknya. Dewa Vegeta melepaskan pukulan di dada kera itu yang memegang lengannya dan membalas dengan pukulan ke perut Dewa Vegeta yang juga memegang tangannya. Dengan tangan mereka yang tertahan, mereka beralih ke sundulan kepala, membenturkan dahi mereka dalam pertemuan yang sangat agresif. Pada satu momen, Kera Vegeta mengejutkannya dengan melepaskan gelombang kekuatan dari mulutnya yang sepenuhnya menelan kepala Dewa Vegeta. Tapi bahkan setelah serangan jarak dekat yang sangat kuat itu, Dewa Vegeta tetap tegak meskipun ada luka di wajahnya, dan menanggapi serangan itu dengan memberikan serangan lutut yang sangat kuat ke perut Kera Vegeta. Setelah itu, dia melepaskan tangannya, menyentuhkan tangannya pada kera itu, dan juga menelannya dengan gelombang kekuatan yang dilepaskan dari tangannya. Melihat pertempuran yang sangat intens itu, para Zeno benar-benar terpukau. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Daishinkan di sisi lain mempertahankan ekspresi yang jauh lebih serius, melihat sangat dekat terutama pada peserta baru ini. Goku dan Wukong melanjutkan dengan pertarungan yang intens dan kuat juga, tapi menunjukkan penguasaan teknis yang luar biasa layak untuk dua pengguna Ultra Instinct. Wukong menyerang dengan serangan tak berujung dengan tongkat saktinya, sambil menghindari berbagai pukulan dan tendangan yang diluncurkan Goku dalam serangan balik. Sementara Goku menahan serangan tongkat dengan tangannya dan membalas sebaik mungkin. Wukong melompat sambil menjulurkan tongkat saktinya, memberikan serangan yang sangat kuat terhadap Goku. Tapi Goku menghindari serangan tongkat itu, membelah arena menjadi dua, memotongnya seperti pedang. Setelah itu, Goku melompat ke Wukong dan melepaskan pukulan super dari bawah perutnya. Pukulan yang begitu kuat sehingga menciptakan gelombang kejut yang menyebar ke seluruh arena. Setelah menerima pukulan ini, Wukong begitu bingung, sehingga dia bahkan menjatuhkan tongkat sakti dari tangannya. Dan ketika dia dan Goku kembali ke tanah,
Goku berdiri sementara dia tetap jatuh bahkan berdarah dari mulutnya. Ketika Wukong bangun dengan susah payah, dia memuji Goku yang bahkan dengan dia mencoba begitu keras, Goku masih berhasil menjadi unggul. Tapi, Goku juga memuji Wukong, mengatakan bahwa penguasaan Ultra Instingnya sangat-sangat baik, jauh lebih besar daripada yang dia miliki ketika dia menghadapi Granola dan juga Gas. Setelah pulih dari serangan, Wukong memberitahu Goku bahwa dia sudah menyadari tidak ada gunanya terus mencoba melampaui Goku dalam pertempuran langsung, karena kemampuan teknisnya jauh lebih besar. Jadi, hanya ada satu hal tersisa untuk dia coba. Wukong menekuk lututnya, menarik kembali tangannya, dan menempatkannya dalam posisi yang menyerupai tempurung untuk mulai memusatkan energi. Goku tahu posisi ini dengan sangat baik dan tersenyum. Dia menerima tantangan Wukong mengambil posisi yang sama dan juga memusatkan energinya. Melihat apa yang mereka berdua lakukan, Beerus menjadi sangat khawatir, mengatakan bahwa sepertinya pertempuran ini sangat dekat dengan akhir. Sementara itu, Whis melihat ke sisi lain arena dan mengatakan bahwa ini bukan satu-satunya yang akan berakhir. Pertempuran antara Dewa Vegeta dan Kera Vegeta mencapai puncaknya. Didorong oleh kemarahan pertempuran dan kehausan akan kehancuran, Kera Vegeta telah berevolusi pesat selama pertarungan. Dia berhasil melampaui batas kekuatan kecepatan daya tahannya. Namun, meskipun begitu, dia mundur dari serangan Dewa Penghancur. Kera Vegeta tidak bisa lagi menangani serangan Dewa Vegeta dan terkena rentetan pukulan dan tendangan dari Dewa Vegeta yang akhirnya dikirim jauh dengan tendangan berputar dari Dewa Vegeta. Kera Saiyan itu memukul tanah dengan sangat marah, bertanya mengapa dia tidak bisa melampaui Dewa Vegeta meskipun dia telah melampaui batasannya. Dengan senyuman bangga, Dewa Vegeta memberitahunya untuk tidak merasa buruk. Dia adalah apa yang bisa dia sebut sebagai makhluk superior. Kera Vegeta tidak menerima ini dan kemudian dia berdiri sambil memancarkan aura yang sangat kuat, mengambil posisi yang segera dikenali Vegeta. Membuka tangannya dan kemudian menutupnya bersama-sama, mengumpulkan sejumlah besar energi di tangannya. Itu bukan energi biasa, tapi itu adalah energi penghancur. Dewa Vegeta mengerti apa yang akan dia lakukan dan memutuskan untuk menanggapi dengan cara yang sama juga. Dia mengambil posisi ini dan mengumpulkan sejumlah besar kekuatan penghancur. Kera Vegeta berkata bahwa sebelum mereka menyelesaikan ini, dia ingin mengajukan pertanyaan kepada Dewa Vegeta. Kera Saiyan itu bertanya apa yang akan dia tanyakan pada Super Shenron jika dia memenangkan turnamen ini. Apakah Dewa Vegeta akan meminta untuk kembali ke timeline-nya? Dewa Vegeta membalas bahwa Dragon Ball Bumi masih terkumpul menunggunya. Dan dengan itu, mereka seharusnya bisa mencari tahu cara untuk kembali. Jadi, tidak harus meminta Super Dragon Ball untuk itu. Keinginan yang lebih baik adalah untuk memulihkan alam semesta yang dieliminasi dalam turnamen seperti yang dilakukan Android 17 di timeline-nya dan Wukong lakukan di turnamen pertama dunia ini. Setelah mendengar ini, Kera Vegeta menjadi tenang meskipun dia dikalahkan. Di sisi lain, Wukong dan Goku sudah mengumpulkan sejumlah besar energi di tangan mereka dan akan segera melepaskannya. Tapi sebelum itu, Wukong menanyakan pertanyaan yang sama kepada Goku yang ditanyakan Kera Vegeta kepada Dewa Vegeta. Goku juga ingin alam semesta dipulihkan karena akan sangat sedih jika semua orang itu mati. Wukong tersenyum dan berkata dia tidak mengharapkan kurang dari Goku dan kemudian mengatakan mereka akhirnya bisa menyelesaikan ini. Bersiap untuk pertarungan terakhir, Goku dan Wukong secara bersamaan melepaskan Kamehameha yang kuat. Gelombang energi biru bertabrakan dengan segenap kekuatan mereka, segera menciptakan hembusan angin kencang yang menyebar ke seluruh arena. Dewa Vegeta dan Kera Vegeta juga siap dan kemudian melepaskan Hakai terakhir melawan satu sama lain. Serangan energi yang identik dengan Final Flash tapi dibuat dengan energi penghancur. Dua gelombang kekuatan Hakai yang sangat besar bertabrakan sehingga bebatuan di sekitar mereka segera mulai hancur menjadi serpihan energi. Energi Goku dan Wukong bergulat satu sama lain saat mereka berebut keunggulan. Tapi, kontes ini segera tampak miring ke arah Goku dengan kekuatannya maju melawan kekuatan Wukong yang mulai melepaskan semakin banyak energinya sambil mencoba mengikuti rekannya. Sementara itu, Kera Vegeta juga dalam situasi buruk dengan Hakai terakhirnya semakin ditundukkan oleh serangan Dewa Vegeta. Dan saat menundukkan serangan paling kuat dari lawannya, Dewa Vegeta memuji atas usahanya dan mengatakan bahwa meskipun hanya kera bodoh, dia tentu saja seorang Saiyan sejati dan layak menjadi pangeran Saiyan di timeline ini. Sementara itu, Goku yang semakin menguasai kekuatan berterima kasih kepadanya atas pertempuran itu dan mengatakan dia sangat bersenang-senang. Dia akan senang menghadapi Wukong lagi suatu hari nanti ketika dia lebih kuat. Tapi, baik Wukong maupun Kera Vegeta
tidak berencana untuk menyerah. Dan dalam satu tindakan terakhir, mereka melepaskan semua kekuatan mereka untuk selamanya. Ledakan yang sangat kuat terjadi, ledakan yang menelan seluruh arena turnamen kekuatan dan mengguncang seluruh dunia kehampaan. Menghadapi ledakan yang mengandung jumlah kekuatan yang luar biasa, Beerus dan Whis melindungi diri mereka dengan perisai. Daishin Kan juga melindungi dirinya sendiri, para Zeno dan pengawal dengan perisai energi. Ketika ledakan berakhir, semua cahaya yang dihasilkan olehnya memudar, di mana semua orang akhirnya bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan mengejutkannya, arena turnamen kekuatan sudah tidak ada lagi di sana. Melihat ke samping, Beerus melihat bahwa Kera Vegeta telah jatuh di sampingnya. Dan Whis memberitahu alasan Kera Vegeta jatuh karena arena sudah tidak ada lagi. Melihat lebih dekat ke tengah, mereka melihat retakan dimensi kecil dan di sebelahnya Wukong melayang menggunakan ekornya sebagai baling-baling. Dengan portal ini, dia mengucapkan selamat tinggal, memberitahu mereka untuk kembali suatu hari nanti. Beerus terkejut dengan ini, bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Kera Vegeta menjelaskan bahwa pada saat ledakan itu, celah terbuka di ruang waktu dan dua orang itu tersedot ke dalamnya. Sementara dia terdorong keluar dari zona tempur karena ledakan. Tapi Wukong berhasil melarikan diri pada saat terakhir berkat Ultra Instinct dan tetap di tempat arena melayang berkat ekornya. Dengan begitu, Daishin Kan menginfokan hasil akhir dari turnamen kekuatan adalah Wukong pemenangnya. Meskipun kemenangan diumumkan, Wukong tidak begitu peduli dan dia sebenarnya agak termenung tentang apa yang mungkin terjadi pada Goku dan Vegeta. Dia merasa kasihan karena mereka meninggalkan bola naga yang terkumpul di bumi untuk mereka memanggil Shenron ketika mereka kembali. Di sisi lain, Goku dan Dewa Vegeta tampaknya pergi ke timeline lain lagi. Ada pertempuran yang sangat intens berkecamuk di seluruh alam semesta ke-7 dengan dua berkas cahaya bertabrakan melalui ruang hampa saat mereka melintasi alam semesta dengan kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya jutaan kali. Salah satu berkas cahaya ini akhirnya jatuh ke planet besar, menyebabkan kehancuran besar di permukaannya. Itu adalah Beerus yang jatuh dalam bentuk paling kuatnya. Tapi dia menyesal kembali ke bentuk base-nya dengan ekspresi kelelahan dan rasa sakit yang luar biasa karena luka parah di sekujur tubuhnya. Beerus nampak menunjukkan frustasi yang jelas. Di atasnya ada sosok yang melayang, yaitu seorang pria yang sepenuhnya diselimuti aura jahat. Orang ini mengarahkan tangannya ke Beerus, mengumpulkan kekuatan di dalamnya dan mengucapkan selamat tinggal. Beerus berteriak pada pria itu mengutuk musuh yang dia anggap seian. Serangan dilepaskan dan kemudian planet besar itu hancur. Whis yang menyaksikan dari luar angkasa menutup matanya, menyadari bahwa pada saat itu Beerus sang penghancur baru saja dibunuh. Setelah pertempuran terakhir yang mendebarkan di turnamen kekuatan, Goku dan Vegeta akhirnya dikirim ke tempat lain lagi. Siapa sebenarnya musuh misterius ini yang sudah membunuh Beerus? Dan kapankah Goku dan Vegeta bisa kembali ke timeline asli mereka? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.